Hari ini mari kita berbincang tentang tubuh kita yang kian hari kian melebar, terutama perut buncit yang datang tanpa diundang itu. Apakah Anda sekalian juga menyadari begitu seseorang bertambah tua, lemak ini sepertinya menjadi sangat akrab dengan kita? Bagaimanapun cara kita mengusirnya, lemak itu tidak mau pergi. Saat masih muda, makan sebanyak apapun tidak menjadi gemuk. Namun sekarang minum air dingin saja rasanya langsung jadi daging. Perut kian hari kian membesar, lubang ikat pinggang bergeser keluar inci demi inci. Hal ini tidak hanya membuat pakaian jadi tidak enak dilihat dan membuat kita tampak tidak bersemangat, tetapi yang lebih penting, hal ini berkaitan erat dengan kesehatan kita. Tekanan darah, lemak darah, dan gula darah masalah tiga tinggi yang mengganggu ini banyak yang berhubungan dengan kegemukan ini. Lalu bagaimana solusinya? Jika harus menahan lapar sampai pusing dan pandangan berkunang-kunang tubuh jadi lemas tak bertenaga. Jika harus berolahraga, lutut dan pinggang ini sudah tidak sekuat dulu lagi. Lari beberapa langkah saja sudah terengah-engah, benar-benar bikin pusing. Jangan khawatir, dalam video hari ini saya Dr. Agus Setiawan akan membagikan kepada Anda semua resep sup pengikis lemak yang ajaib. Hanya dengan menggunakan apel buah yang paling umum dan sering ada di dapur, kita dipadukan dengan beberapa bahan berharga yang pasti ada. Di rumah kita bisa membuat sup pengikis lemak yang sangat ampuh ini. Cara membuat sup ini sangat sederhana. Anda tidak perlu menyalakan api besar untuk menumis, dan Anda juga tidak perlu menahan lapar. Sup ini tidak hanya membantu kita membersihkan sampah dan lemak berlebih yang telah menumpuk bertahun-tahun di dalam usus hingga bersih tuntas, tetapi juga membuat Anda tetap kenyang dan mendapatkan nutrisi. Wajah akan semakin merona, dan tubuh akan terasa semakin ringan. Banyak orang telah mencobanya dan hasilnya mereka menemukan bahwa perut buncit mereka mengecil secara signifikan dan orangnya pun jadi lebih bersemangat. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe, berlangganan pada saluran sehat, itu menyenangkan dan nyalakan notifikasinya. Dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa mendatang. Di sini kita mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang mau dibicarakan orang lain. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda semua untuk berbagi wawasan dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, sekarang mari kita lihat bahan-bahan apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat sup pengikis lemak ajaib ini. Sangat sederhana, hanya butuh 5 macam bahan apel, kurma merah, anco, jahe, serta cuka putih dan madu. Jangan remehkan bahan-bahan ini. Ketika mereka disatukan itu menjadi kombinasi yang sangat kuat. Masing-masing memiliki keahlian khususnya sendiri. Mari kita bahas pemeran utamanya dulu, apel. Ada pepatah mengatakan satu apel sehari, dokter menjauh dari saya. Ini bukan sekadar omongan kosong. Apel dijuluki sebagai raja buah. Nilai gizinya adalah yang paling mendekati sempurna di antara semua buah dan sayuran. Pertama, apel rendah kalori namun tinggi nutrisi. Bagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, yang paling dikhawatirkan adalah kalori. Tenang saja, kalori apel sangat-sangat rendah. Setiap 100 gram apel kalorinya hanya 52 kakal. Apa artinya ini? Anda makan semangkuk kecil nasi saja, kalorinya jauh lebih tinggi dari ini. Jadi makan apel sama sekali tidak perlu khawatir akan menjadi gemuk. Kedua, apel mengandung kekuatan pengikis minyak. Apel mengandung dua jenis asam yang sangat hebat, yaitu asam malat dan asam tartarat. Kedua jenis asam ini ibarat sabun cuci piring di dapur kita, mampu membantu tubuh kita menguraikan lemak dan minyak berlebih di dalam pembuluh darah dan usus. Ketiga, apel mengandung serat pangan yang kuat. Untuk sup hari ini, kulit apel jangan sampai dikupas, karena kandungan serat pangan pada kulit apel sangatlah kaya. Bayangkan serat pangan ini sebagai sikat kecil. Setelah masuk ke usus kita, ia tidak akan diserap, melainkan akan terus bergerak maju sambil menyikat kotoran-kotoran lama dan kotoran yang menempel di dinding usus, lalu membungkusnya dan membawanya keluar dari tubuh. Jadi Anda akan menyadari setelah makan apel dengan kulitnya buang air besar akan menjadi sangat lancar. Ini adalah jasa dari pembersihan besar-besaran usus. Oleh karena itu, langkah pertama kita adalah mencuci kulit apel sampai benar-benar bersih. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Basahi dulu
permukaan apel dengan air, lalu taburkan 1 sendok garam dapur yang pasti ada di rumah kita. Gosok-gosok dengan tangan secara teliti ke setiap sudut apel. Butiran garam bisa membantu kita menghilangkan sisa pestisida dan lapisan lilin pada kulit buah. Dengan begini kita bisa memakannya dengan tenang. Setelah digosok bilas dengan air bersih dan sisihkan, mari kita lihat kurma merah hangzhou. Fungsi utama kurma merah adalah menambah energi qi dan menutrisi darah. Menurunkan berat badan tapi tidak menurunkan rona wajah. Selanjutnya kita siapkan segenggam kecil kurma merah. Banyak teman mungkin bertanya, saya kan mau kurus. Kurma merah kan manis, bukannya malah bikin gemuk. Pemikiran Anda salah. Apa yang ditakutkan oleh teman-teman parubaya saat diet, yaitu kehilangan rona wajah yang sehat. Diet sampai akhirnya kurus tapi wajah pucat pasi tak bersemangat terlihat seperti orang sakit. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Nah, kurma merah hadir untuk mengatasi masalah ini. Nutrisi kurma merah sudah dikenal luas. Ia bisa menambah energi, menutrisi darah, dan mempercantik wajah. Selama masa penurunan lemak makan, beberapa butir kurma merah bisa efektif mengganti energi dan darah yang terbuang, membuat wajah kita tetap merah merona dan bercahaya, meski tubuh semakin kurus. Semakin kurus semakin cantik. Tapi di sini saya perlu mengingatkan secara khusus, meskipun kurma merah itu bagus tidak boleh dimakan terlalu banyak, umumnya menggunakan 4-6 butir sekali masak sudah sangat cukup. Jika makan terlalu banyak rasa manis dan sifat hangatnya malah mudah menyebabkan rasa panas di lambung heartburn atau bahkan panas dalam, itu malah jadi kontraproduktif. Cara mencuci kurma merah juga sangat penting karena kulitnya banyak kerutan yang mudah menyimpan kotoran. Kita basahi dulu kurma merah dengan air lalu masukkan 1 sendok garam dan 1 sendok tepung maizena atau tepung kanji ke dalam mangkuk. Tepung ini memiliki daya serap yang kuat. Remas-remas dan gosok dengan tangan, maka kotoran di sela-sela kerutan akan terangkat keluar. Setelah diaduk rata, bilas dengan air bersih, lalu bilas sekali lagi. Dengan begini kurma merah akan bersih maksimal. Setelah dicuci, gunakan gunting untuk memotong daging kurma merah menjadi potongan kecil, sekalian buang bijinya, sisihkan untuk nanti. Lalu mari kita lihat jahe. Ini adalah penghangat kecil bagi tubuh kita, mempercepat pembakaran lemak. Bicara soal jahe, semua orang tahu ini bumbu dapur untuk menghilangkan bau amis dan menambah aroma. Tapi mungkin Anda tidak tahu bahwa jahe juga ahli penurunan berat badan yang sangat hebat. Penelitian ilmiah menemukan bahwa jahe mengandung komponen bernama gingerol dan minyak jahe. Setelah masuk ke lambung zat, ini akan merangsang sekresi asam lambung dalam jumlah besar. Ini ibarat memberikan turbo pada sistem pencernaan kita sehingga bisa menguraikan makanan lebih cepat. Di saat yang sama, gingerol ini juga bisa melebarkan pembuluh darah, kita mempercepat sirkulasi darah, dan membuat pori-pori tubuh terbuka. Apakah Anda pernah merasakannya? Setelah minum semangkuk sup jahe, sekujur tubuh terasa panas bahkan sedikit berkeringat. Inilah saat dia membawa kalori berlebih dalam tubuh kita lari keluar. Proses ini membantu kita membakar lemak. Jadi saat kita membuat sup ini menambahkan beberapa irisan jahe, tidak hanya menyeimbangkan sifat dingin dari apel, menghangatkan lambung dan mengusir hawa dingin, tapi juga sangat meningkatkan laju metabolisme kita, membuat efek penurunan. Berat badan menjadi 2 kali lipat lebih efektif. Kita iris jahe tipis-tipis lalu potong menjadi korek api dan satukan dengan kurma merah yang sudah disiapkan tadi. Baiklah, 3 pemeran utama apel, kurma merah, dan jahe sudah siap. Selanjutnya adalah langkah pembuatan yang paling krusial. Langkah pertama, potong apel dan masukkan ke panci tanah liat. Saat inilah kita baru mengolah apelnya. Kenapa apel dipotong paling akhir? Karena kandungan zat besi pada apel tinggi, jika dipotong dan terkena udara terlalu lama, ia mudah teroksidasi menjadi hitam. Tidak hanya mengganggu penampilan, tapi juga mempengaruhi selera makan. Kita belah apel jadi 2, lalu bagi lagi jadi 4. Kemudian buang bagian tengah bijinya. Di sini harus diperhatikan baik-baik. Biji apel mengandung zat beracun dalam jumlah sangat kecil, jadi tidak boleh dimakan dan harus dibuang bersih. Kemudian iris apel tipis-tipis. Setelah diiris, langsung masukkan ke dalam panci tanah liat. Jika di rumah tidak ada panci tanah liat, panci stainless steel biasa juga boleh, tapi panci tanah liat menyimpan panas lebih baik sehingga rasa sup yang dihasilkan lebih kental dan nikmat. Langkah kedua, campur bahan dan rebus. Setelah irisan apel masuk panci, kita masukkan juga kurma merah dan irisan jahe yang sudah disiapkan.
Lalu tuangkan air bersih, jumlah air harus merendam semua bahan, tutup pancinya, kita nyalakan api besar dulu sampai mendidih. Setelah air di panci benar-benar mendidih, kecilkan api menjadi sedang kecil, biarkan mendidih perlahan, menggelegak pelan selama sekitar 8 menit. Proses perebusan ini sangat kunci. Melalui pemanasan pektin dan nutrisi dalam apel, komponen penambah energi dalam kurma merah, serta gingerol dalam jahe akan terlepas sepenuhnya ke dalam kuah sup dan saling menyatu. Langkah ketiga, matikan api dan dinginkan. Siapkan sentuhan akhir. Waktunya habis. Kita buka tutupnya, Anda akan mencium aroma buah dan aroma kurma yang sangat segar. Terlihat irisan apel di panci sudah menjadi lunak dan warnanya agak transparan, itu tandanya sudah siap. Saat ini matikan api terlebih dahulu. Sisihkan panci dan biarkan dingin secara alami. Sambil menunggu dingin, kita siapkan 2 bahan sentuhan akhir, cuka putih dan madu. Cuka putih. Di sini harus diperhatikan, kita harus memilih cuka putih fermentasi, cuka seduh, bukan cuka buatan, sintetis. Cuka hasil fermentasi biji-bijian murni lebih bernutrisi. Cuka putih juga memiliki efek penurunan berat badan yang sangat baik. Zat asam di dalamnya bisa melancarkan pencernaan kita, melancarkan buang air besar, dan memperbaiki kegemukan yang disebabkan oleh penumpukan sampah dalam tubuh. Manfaat madu lebih banyak lagi, mempercantik kulit, melancarkan buang air besar. Banyak orang tua tahu jika anak sembelit, minum sedikit madu akan membantu. Madu bisa membantu melunakkan kotoran sehingga buang air besar lebih lancar. Di sini ada satu hukum emas yang sangat-sangat penting. Mohon diingat baik-baik. Yaitu cuka putih dan madu harus dimasukkan setelah suhu sup turun dan tidak lagi panas di tangan, sebaiknya di bawah 40 derajat Celcius. Kenapa? Karena madu mengandung zat gizi yang sangat berharga bernama enzim aktif. Enzim aktif ini adalah sumber dari segala khasiat madu, disebut juga sebagai emas dalam madu. Tapi ia sangat takut panas. Begitu suhu melebihi 40 derajat, keaktifannya akan rusak. Maka madu hanya akan menyisakan gula saja, nilai gizinya turun drastis. Cuka putih juga sama suhu tinggi akan merusak komponen bermanfaatnya. Langkah kelima, membumbui dan menyajikan. Kenikmatan siap disantap. Baiklah, sekarang sup apel dan kurma merah kita sudah dingin. Pertama, sesuai selera masing-masing, tambahkan 1 sendok cuka putih. Jika Anda suka asam, boleh tambah sedikit lagi. Lalu tambahkan 1 sendok besar madu. Aduk perlahan dengan sendok sampai madu dan cuka benar-benar larut dalam sup. Sekarang, sup pengikis lemak apel kurma merah yang asam manis bergizi dan ampuh mengikis minyak ini sudah selesai. Kita tuang ke mangkuk dan siap diminum. Bagaimana cara minum sup yang bagus ini agar hasilnya maksimal? Waktu minum terbaik disarankan diminum setiap hari setengah jam sebelum makan. Kenapa sebelum makan? Karena sup ini memberikan rasa kenyang yang kuat. Minum sebelum makan membantu mengisi sebagian ruang di lambung Anda sehingga saat makan besar, nanti porsi makan Anda otomatis akan berkurang. Selain itu, komponen pengikis lemak yang diminum duluan ini bisa mempersiapkan pencernaan untuk makanan yang akan masuk. Efek dan konsistensi. Banyak teman yang sudah mencoba mengatakan hasilnya instan. Mungkin setelah minum 2,3 hari, Anda akan merasa buang air besar sangat lancar dan perut terasa jauh lebih ringan. Asalkan Anda rutin meminumnya selama 1 minggu, disertai dengan sedikit mengontrol pola makan, Anda akan terkejut menemukan bahwa perut buncit yang membandel itu benar-benar perlahan menghilang. Baiklah teman-teman, seluruh cara pembuatan dan rahasia sup pengikis lemak apel kurma merah hari ini sudah saya bagikan tanpa ada yang disembunyikan. Anda lihat kan, menurunkan berat badan ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Terkadang jawabannya tersembunyi di bahan-bahan sehari-hari yang paling sederhana. Di akhir video, mari kita ulas dan rangkum poin-poin inti hari ini secara cepat agar mudah diingat dan dipraktikkan. Pertama, bahan inti sangat sederhana, yaitu bahan yang paling umum di rumah apel kurma merah dan jahe. Apel dimakan dengan kulitnya bisa membersihkan minyak di usus. Kurma merah menambah energi agar diet tidak membuat wajah pucat. Jahe menghangatkan lambung dan mempercepat metabolisme. Kedua, metode pembuatan ada triknya. Langkah paling kunci adalah menunggu sup yang sudah direbus benar-benar dingin sampai tidak panas di tangan di bawah 40 derajat, baru masukkan madu dan cuka putih. Hanya dengan cara ini, nutrisi paling berharga dalam madu dan cuka bisa terjaga dan efeknya saat diminum jadi paling maksimal. Ketiga, waktu minum harus diperhatikan.
disarankan minum semangkuk setengah jam sebelum makan setiap hari. Ini bisa menambah rasa kenyang agar makan utama lebih sedikit sekaligus memberi sinyal pada usus untuk mulai bekerja. Ada 5 poin tambahan yang perlu saya ingatkan secara khusus untuk teman-teman lansia, mohon diperhatikan. Pertama, bedakan terapi makanan dan pengobatan medis. Kita harus paham bahwa sup ini adalah kearifan kesehatan warisan leluhur untuk membantu memulihkan tubuh, tapi sama sekali tidak bisa menggantikan obat. Jika Anda memiliki penyakit kronis seperti tinggi hipertensi di obat dari dokter, harus tetap diminum tepat waktu. Jangan sekali-kali menghentikan obat sendiri hanya karena minum sup ini. Itu sangat berbahaya. Kedua, dengarkan tubuh sendiri. Kondisi tubuh setiap orang berbeda. Jika setelah minum Anda merasa lambung asam atau tidak nyaman, maka kurangi takaran cuka putihnya atau coba minum sedikit dulu selama beberapa hari untuk penyesuaian. Kita harus berpatokan pada rasa nyaman di tubuh. Itulah cara hidup sehat yang paling cocok untuk diri sendiri. Ketiga, jaga mulut dan gerakan kaki adalah kuncinya. Metode diet apapun tidak lepas dari prinsip jaga mulut gerakan kaki. Sambil minum sup ini, kita juga harus memperhatikan untuk mengurangi makanan berminyak dan tinggi gula. Setelah makan malam bisa jalan, santai, keluar sebentar. Dengan begitu kurus akan lebih cepat dan lebih sehat. Keempat, kelompok khusus. Teman-teman yang punya masalah lambung maag saat minum sup ini bisa mengurangi cuka putihnya. Penderita diabetes perlu berkonsultasi dengan dokter apakah boleh mengonsumsi madu atau memilih untuk tidak memakai madu. Kelima kuncinya ada pada ketekunan. Kebiasaan sehat apapun butuh ketekunan baru terlihat hasilnya. Semoga Anda bisa menyimpan metode bagus ini, tidak hanya membuatnya untuk diminum sendiri, tapi juga bisa dibagikan kepada sanak saudara dan teman-teman di sekitar. Mari kita bersama-sama menjadi kurus dengan sehat, menjadi langsing bukan hanya demi penampilan, tapi demi kualitas hidup masa tua kita yang tinggi. Demi memiliki tubuh yang lebih ringan dan gesit untuk menikmati sinar matahari setiap hari dan menemani keluarga kita. Jika video hari ini bermanfaat bagi Anda, saya harap Anda bisa memberikan tanda, suka like, atau mengobrol dengan saya di kolom komentar tentang perasaan Anda, serta membagikannya kepada kerabat dan teman yang Anda pedulikan. Jangan lupa juga untuk mengikuti saluran sehat, itu menyenangkan. Saya Dr. Agus Setiawan akan membagikan pengetahuan kesehatan yang sederhana dan praktis setiap hari di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.